Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Allahumma rzuqna al-ikhlas bin niyyati wal qawli wal amal, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di pertemuan yang ke-8 di hari ke-8 di bulan Ramadan, di kajian bab ilmu dari kitab Mishkatul Masabih karya Al-Imamul Muhaddits Al-Khatib At-Tibrizi rahmatullahu alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke hadis yang ke-21. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziril jawhara wal lu'lu'a wal dhahaba. Rawahu Ibnu Majah وروى البيهقي في شعب الإيمان إلى قوله مسلم وقال هذا حديث متنه مشهور وإسناده ضعيف وقد روي من أوجه كلها ضعيف. Ini hadis riwayatnya Ibnu Majah dan juga Imam Baihaqi meriwayatkannya dari sampai kalimat muslim aja. Faridatun ala kulli muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk hadis yang terkenal juga di kalangan para pencari ilmu ataupun di kalangan masyarakat tentang fadilah untuk mencari ilmu, kewajiban untuk menuntut ilmu, kewajiban untuk menimba ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ada sebuah cerita, yaitu ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ketika beliau itu sedang puasa dan beliau sedang sibuk dengan amalnya, dengan zikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat ke langit. Dilihat ada sarir, ada tempat tidur yang dihias, yang terhias dan terhias oleh mutiara-mutiara. Lalu di atas tempat tidur itu ada satu syekh besar yang sedang duduk. Jadi syekh tersebut yang sedang duduk di atas kasur tersebut, wajahnya indah. Dan juga syekh yang sedang duduk di atas kasur tersebut memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mengatakan, "Wahai syekh, telah diterima ibadahmu telah diterima. Fala hajata laka ba'da dzalika ila al-ibadah." Maka tidak perlu lagi engkau beribadah karena ibadah engkau sudah diterima, kata syekh yang ada di atas kasur tersebut. Dia mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpikir di dalam dirinya sendiri bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Abidin, pemimpin para hamba, bahkan Sayyidul Anbiya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwasanya tidak perlu lagi beribadah. Nah, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak dikatakan oleh Allah tidak perlu lagi beribadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbuka farghab." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza faraghta fansab." Ketika engkau telah melaksanakan sesuatu hal, maka bergegaslah untuk melaksanakan hal yang lain. Allah tidak memerintah Nabi Muhammad untuk berhenti beribadah, tidak perlu lagi beribadah. Maka ketika Sayyidul Abidin, pemimpin para hamba, pemimpin para nabi, tidak diperintahkan untuk berhenti beribadah, apakah mungkin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
diperintahkan untuk tidak perlu lagi beribadah karena amalannya sudah diterima, ibadahnya sudah diterima. Maka dengan kecerdasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini berpikir bahwasanya ini hanyalah tipu daya syaitan. Ini adalah tipu daya syaitan untuk mengelabui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu Syekh Abdul Qadir mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Maka seketika itu pula sarirnya, tempat tidur yang muzayyan itu yang indah, yang terhiasi oleh mutiara itu hilang, dan orang syekh tersebut yang duduk di atas pun hilang, tidak terlihat lagi. Lalu tidak terlihat, namun suaranya tetap ada suaranya dan memanggil, wahai syekh, qad hafizaka ilmuka anid dalal. Ilmumu telah menjaga kamu daripada kesesatan. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga faham bahwasanya ini sekarang syaitan ingin menipu daya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lagi. Jadi ketika dikatakan bahwasanya ilmumu yang telah menyelamatkanmu daripada kesesatan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Allah, rahmat Allah lah yang telah menjaga aku daripada kesesatan, bukan ilmuku. Ini cerita yang masyhur. Maka ini ceritanya nyambung. Sebenarnya cerita ini nyambung juga pada hadis yang sebelumnya, bahwasanya orang yang berilmu itu lebih susah diganggu oleh syaitan dibandingkan orang yang rajin ibadah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berilmu. Jadi syaitan agak sulit untuk mengelabuhi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita lanjut, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Faridah di sini ada dua. Kefarduan terbagi menjadi dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Nah, kalau misalnya yang dimaksud daripada hadis ini talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin adalah ilmu-ilmu yang wajib diketahui untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka faridah di sini, kefarduan di dalam hadis ini itu adalah fardu ain yang harus dilakukan oleh semua manusia. Nah, kalau misalnya kefarduan yang dimaksud daripada ilmu di hadis ini adalah ilmu-ilmu seperti ulumul Quran, hadis, fiqih, itu maka yang dimaksud daripada kefarduan di sini adalah fardu kifayah. Jadi tidak semua orang, tapi ada di suatu kaum segelintir orang yang belajar di dalam suatu kaum tersebut itu sudah cukup untuk melaksanakan kefarduan fardu kifayah tersebut. Jadi kalau misalnya yang dimaksud daripada hadis ini ilmu yang harus dipelajari untuk beribadah, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti fardu yang di sini faridohnya yang dimaksud adalah fardu ain. Akan tetapi kalau misalnya ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu ulumul Quran, hadis, fiqih, agar dia bisa berfatwa, maka yang dimaksud di sini kefarduannya adalah fardu kifayah. Jadi tidak harus semua orang belajar, tapi kalau ada sebagian orang di dalam satu kampung sudah mempelajarinya, itu sudah mencukupinya. Itu yang dimaksud dari fardu faridah di sini. Ada dua kemungkinan, bisa fardu ain dan juga bisa fardu kifayah. Lalu wawadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanazir al-jawhara wal lu'lu'a wal dhahaba. Jadi kalau misalnya menaruh ilmu kepada yang bukan ahli daripada ilmu tersebut, seperti dia mengalungkan mutiara atau mengalungkan emas kepada seekor babi. Nah gitu. Jadi apa maksudnya daripada orang yang bukan ahli daripada ilmu tersebut? Ini ada pesan besar di dalamnya. Di sini sekiranya ada dua penjelasan tentang inda ghairi ahlihi, bukan kepada ahlinya. Yang pertama, yang dimaksud daripada inda ghairi ahlihi yang bukan ahlinya. Misal orang itu belum belajar kaidah bahasa Arab,
orang itu belum belajar kaidah daripada saraf, orang itu belum belajar kaidah daripada nahwu, orang itu belum belajar kaidah daripada ilmu balaghah, dan dia diajarkan langsung tafsir, langsung hadisnya, langsung fikih yang tinggi. Nah, ini bukan ahlinya di dalam bidang ilmu tersebut. Dia harus melalui step-step dari bawah. Dia belajar kaidah-kaidah bahasa Arab terlebih dahulu. Dia belajar kaidah nahwu dan sharaf terlebih dahulu, balaghahnya, mantiqnya, agar yang diajarkan tafsir hadisnya itu dia paham dengan benar, pemahamannya juga benar. Jangan sampai pemahaman yang salah karena dia belum belajar dari dasar-dasarnya itu. Lalu yang kedua, ini orang yang belajar, yang bukan ahli daripada ilmu, adalah orang yang belajar ilmu untuk maksud dunia saja. Jadi orang ini bukan ahli dalam pada ilmu, bukan ahlinya, nggak layak mendapatkan ilmu karena orang ini hanya belajar untuk keperluan duniawi saja, tidak untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud inda ghairi ahlihi, bukan kepada ahlinya, bukan kepada yang berhak mendapatkan ilmu. Itu seperti halnya kita mengalungkan mutiara, mengalungkan permata, mengalungkan emas kepada seekor babi. Itu. Jadi itu hadis yang nomor 21. Lalu kita lanjut lagi kepada hadis yang nomor 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaslatani la yajtami'ani fi munafiqa husnu samt wa la fiqhun fid din. Rawahu Tirmizi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini hadis yang sangat pendek, cuman sangat bermakna. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya ada dua sifat yang tidak akan terkumpul, yang tidak akan ada di dalam orang-orang yang munafik. Apa dua sifat tersebut? Yang pertama husnus samt. Husnus samt itu artinya husnul khuluq, akhlak yang bagus. Di dalam diri orang yang munafik tidak ada akhlak yang bagus. Jadi kalau ada orang munafik, akhlaknya berarti tidak bagus. Nah, akhlak yang bagus, memiliki khuluqun hasanah, itu akhlak yang bagus itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang munafik. Lalu yang kedua adalah fiqh fid din, tafaqquh fid din, memahami ilmu agama dengan baik dan benar. Jadi kalau misalnya ada di dalam diri seseorang yang akhlaknya bagus sekali dan memahami ilmu agama yang benar, nah itu bisa dikatakan bahwasanya ini adalah orang yang mukmin, yang tidak munafik. Karena di dalam diri orang yang munafik tidak ada akhlak yang bagus dan juga tidak ada pemahaman atas ilmu agama yang benar. Karena kalau dia sudah paham ilmu agamanya dengan pemahaman yang benar, lalu kalau misalnya dia memiliki akhlak yang bagus, dia tidak akan menjadi orang yang munafik. Ini pesan kecil, akan tetapi jikalau dipersepsikan dalam hati yang benar, itu adalah sebagai pesan yang sangat berat, pesan yang sangat bermakna untuk kepribadian seseorang. Nah, baik, lanjut kita ke hadis yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Rawahu Tirmizi wa Darimi. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi wa Imam Darimi. Ini hadis yang sangat masyhur juga, hadis yang sudah sering kita dengar maupun di kajian-kajian ataupun di kalangan kita, di kalangan santri itu sering dikeluarkan. Nah, siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka terhitung fisabilillah, sedang berjuang di jalan Allah sampai ia pulang ke rumahnya lagi. Nah,
dia terhitung fisabilillah. Apanya yang dihitung? Maka tidurnya dia, bangunnya dia, makannya dia, minumnya dia, semua yang dilakukan oleh orang-orang pencari ilmu adalah ibadah. Tentunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pencari ilmu sangatlah bangga karena dikatakan fi sabilillah, sedang berjuang di jalan Allah, maka yang dilakukannya terhitung ibadah. Tentunya yang dilakukan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan disalahpahami, jangan disemena-menakan hadis ini dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang kita sedang mencari ilmu, kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang justru membuat Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi kita. Ini hadis yang sangat berat tentunya untuk para pencari ilmu, karena terhitung fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, akan tetapi bisa dihitung dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diterapkan oleh sahabat-sahabat Rasul, oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga para ulama yang sudah bisa kita ikuti dan kita terapkan sebagai pencari ilmu, bisa menerapkan hal-hal tersebut insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ini ada 3 hadis yang sudah kita baca. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kita diberikan kesehatan sampai akhir bulan Ramadan ini, dan semoga kita mendapatkan seluruh keistimewaan yang telah Allah janjikan di bulan yang sangat mulia ini. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.